Bersama Milan, Stefano Pioli ingin beraksi 100 kali lagi. Stefano Pioli baru saja mencatatkan laganya yang ke-100 bersama AC Milan dan ia berharap bisa menukangi Rossoneri untuk 100 laga lagi ke depannya. Pioli merapat ke Milan pada Oktober 2019 silam. Ia direkrut untuk menggantikan Marco Giampaolo. Setelah 2 musim, ia akhirnya mencatatkan 100 laga bersama Rossoneri. Milestone itu ia catatkan saat AC Milan bersua Bologna pada pekan ke-9 Serie A 2021-22 akhir pekan kemarin. Saat itu, Rossoneri menang dengan skor 4-2. Kemenangan itu membuat Milan kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Serie A 2021-22. Setelah mencatatkan 100 laga bersama AC Milan, Stefano Pioli diberi penghargaan oleh Paolo Maldini. Penghargaan itu diberikannya dalam sesi latihan hari Selasa 26 Oktober 2021. Menurut laporan Football Italia, Maldini mengatakan, 100 pertama dari banyak lagi, angka yang sulit untuk dihitung hari ini akan menjadi angka apa? Pioli kemudian menimpali ucapan Maldini. Ia mengaku berharap bisa terus menukangi Milan sampai 100 laga lagi. Ini mungkin terdengar seperti ancaman bagi seseorang, tapi saya berharap untuk mencapai setidaknya 100 laga lagi, seru Pioli. Stefano Pioli sebelumnya sempat berbicara soal pertumbuhan skuad AC Milan dalam sesi konferensi pers jelang laga lawan Torino. Ia mengatakan, Rossoneri terus bekerja keras untuk memperbaiki performanya dari waktu ke waktu. Kami bekerja setiap hari untuk selalu melakukan yang lebih baik dan terus berkembang. Kami adalah tim yang matang, juga untuk menghadapi kesulitan selama pertandingan, serunya. Kemudian kami mengevaluasi kinerja dengan baik, tanpa memikirkan hasilnya, imbuh Pioli. Dari 100 laga bersama AC Milan itu, Stefano Pioli mencatatkan 58 kemenangan, 23 kali imbang, dan 19 kali kalah. Milan total mencetak 202 gol dan kebobolan 126 kali. Tak mau peristiwa musim lalu terulang, Pioli ingin Milan konsisten raih 3 poin. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak ingin peristiwa musim lalu di Serie A terulang, dan untuk mencegah itu, ia ingin Rossoneri konsisten meraih 3 angka termasuk saat melawan Torino. Musim lalu, Milan tampil apik sejak awal musim. Mereka bahkan menjadi juara paruh musim. Milan pun dijagokan untuk bisa meraih Scudetto. Akan tetapi, Rossoneri kemudian malah gagal tampil konsisten dan terpeleset di sejumlah laga. Alhasil mereka kemudian disalib oleh Inter Milan. Sang rival akhirnya malah berhasil jadi juara Serie A 2020-21. Stefano Pioli sudah belajar dari kesalahan musim lalu. Ia pun ingin agar AC Milan menyapu bersih semua laga yang dihadapinya termasuk melawan Torino. Setiap pertandingan bernilai 3 poin. Ketika kami menghadapi perebutan gelar langsung, kami mungkin kehilangan beberapa poin. Serunya seperti dilansir Football Italia. Saya yakin siapapun yang mencetak poin terbanyak melawan tim akan memenangkan kejuaraan. Besok kami harus jelas dalam keputusan kami, tegasnya. Stefano Pioli pun merasa optimis AC Milan akan bisa tampil lebih baik. Ia juga yakin Rossoneri bisa terus memetik 3 poin meski tampil buruk. Pasalnya, sekarang kualitas Milan lebih baik dari musim lalu. Langkah selanjutnya adalah menjadi yang teratas. Kami telah berada di puncak untuk waktunya lama. Kami kehilangan beberapa poin tahun lalu, kenangnya. Kami akan membutuhkan lebih banyak kontinuitas dan sedikit kesalahan langkah. Kami juga harus memenangkan pertandingan kotor, di mana kami tidak bermain dengan baik, serunya.
Kami memiliki kualitas untuk mendapatkan 3 poin bahkan ketika kami dalam kesulitan, tandas Pioli. Enam calon klub baru Frank Kessie di musim depan. Masa depan Frank Kessie di AC Milan saat ini masih belum jelas. Rossoneri berpeluang kehilangan sang pemain secara cuma-cuma. Berikut ini 6 klub yang berpotensi menjadi destinasi baru dalam karir Kessie. Tottenham kabarnya tertarik merekrut Frank Kessie pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun sang pemain memutuskan untuk tetap bertahan di AC Milan. Liverpool. Setelah kepergian Wijnaldum, Liverpool tidak mendatangkan gelandang baru. Namun Frank Kessie bisa menjadi pengganti Wijnaldum yang bagus di Anfield. Manchester United kabarnya ingin mendatangkan gelandang baru. Mereka ingin memperbaiki masalah di lini tengahnya. Penampilan Fred sampai sejauh ini sangat tidak memuaskan. Sementara Nemanja Matic sudah tidak muda lagi dan penampilannya terlihat menurun. Chelsea meminjam Saul Niguez dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun performa sang gelandang asal Spanyol tersebut belum terlihat memuaskan. Jika performanya tidak meningkat, Chelsea kemungkinan akan memulangkan Saul pada akhir musim. Dengan demikian, The Blues akan kembali mencari gelandang baru di bursa transfer tahun depan. Barcelona. Seiring bertambahnya usia, pemain Sergio Busquets terlihat menurun. Karena itu, Barcelona perlu mendatangkan gelandang baru dan Kessie bisa direkrut Barca secara gratis tahun depan. PSG punya banyak pemain bintang di skuadnya. Namun, raksasa Prancis tersebut sepertinya tidak akan melepas kesempatan untuk mendapatkan pemain berkualitas secara gratis seperti Frank Kessie. Belotti sepakat merapat, bisa borong 2 penyerang pada Januari, kejar Yuri Alberto. AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan striker Torino Andrea Belotti. Sang striker akan merapat secara gratis tahun depan seiring habisnya kontrak bersama El Toro. Tuttosport via Milan News menulis bahwa Belotti telah memutuskan untuk meninggalkan Turin setelah kontraknya berakhir pada akhir musim ini. Rossoneri disebut memimpin perlombaan dalam perburuan sang pemain. Pembicaraan telah berlangsung selama beberapa waktu dan Milan telah berhasil mencapai kesepakatan awal secara lisan dengan Belotti dan perwakilannya. Tuttosport juga menjelaskan, sebenarnya Presiden Urbano Cairo mencoba menjual Belotti pada Januari dengan tujuan mendapatkan setidaknya 5 juta euro dari penjualan sang kapten. Tetapi Milan berniat mendaratkan sang striker secara gratis. Milan hanya perlu bersabar hingga musim depan untuk menggait Belotti tanpa biaya transfer. AC Milan diprediksi akan menggelontorkan sejumlah dana untuk merekrut pemain anyar pada periode jendela transfer Januari. Sebuah laporan menyebut ada 2 target yang diincar untuk memperkuat lini serang Rossoneri. Ada 2 area dalam lini serang yang menjadi titik rapuh Milan sejak musim ini. 2 posisi ini adalah penyerang tengah dan playmaker. Adapun posisi gelandang serang, absennya Brahim Diaz dan Junior Mesias baru-baru ini memperlihatkan kurangnya kedalaman skuad Milan pada sektor ini. Kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport via Milan Live, Paolo Maldini dari Kimasara sudah bekerja untuk memperbaiki masalah tersebut. Sasaran utamanya tampaknya adalah seorang striker muda dan mencetak gol terbanyak Serie B, Lorenzo Luca yang bermain untuk Pisa. Selain itu, nama Romain Fevre diperkirakan akan muncul kembali. Manajemen Milan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain pada periode transfer musim panas kemarin. Pemain berusia 23 tahun itu juga akan dipantau pada Januari.